Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu masih terkait kasus Rocky Gerung tentang ujaran PT ya, bajingan tolol, yang ternyata setelah dipotong dan viral itu tidak henti-hentinya, terutama para relawan yang mengglorifikasi ya sedikit kesalahan dari Rocky Gerung, yang harusnya kita harus melihat gitu ya, objek perkaranya yaitu Presiden Jokowi sendiri yang jadi sumber gitu ya, sumber tujuan dari kasus ini ya, tidak melaporkan ya. Itu yang disampaikan oleh Mahfud MD ya, karena itu hal kecil dan akan fokus kerja dan tidak akan melaporkan. Nah, ini ada statement dari Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim, yang sempat viral beberapa tahun yang lalu, yaitu menyampaikan sarankan ya, lupakan kasus Rocky Gerung, bisa bikin Jokowi naik pamor, dikenal tak tipis telinga ya. Jadi kalau hal sebagai pejabat publik ya, dikit-dikit ya melaporkan warganya ya, ini juga menjadi pertanyaan ya, jauh dari posisinya sebagai politisi dan juga negarawan yang harusnya bisa melindungi gitu ya. Ketika ada hinaan cacian itu hal biasa. Nah, kalaupun tidak kuat dengan hinaan cacian dari rakyatnya, harus lepaskan. Dan itu ada resiko ketika menjadi pejabat publik. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh suarasumsel.id. Suarasumsel.id, sejumlah pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang dinilai menghina Joko Widodo atau Jokowi menyulut komentar banyak pihak, termasuk mantan Kabar Eskrim Susno Duaji. Susno yang kini maju sebagai calon legislatif caleg ya dengan daerah pemilihan Sumatera Selatan, Sumsel, menyarankan agar perkara ini dilupakan saja. Mengingat Jokowi pun akan mendapatkan pamor nan baik sebagai negarawan yang tidak anti kritik. Susno pun menilai Rocky tidak akan dipenjara akibat kasus ini karena tidak ada hukum positif di Indonesia yang bisa menjerat Rocky ya. Pernyataan Susno ini pun dibagikan sejumlah akun publik media sosial. Salah satu akun media sosial membagikannya ialah @majelis_kopi08. Akan diproses dengan apa? Sambung Susno mengenai ramai kasus Rocky saat ini. Penghinaan atau merendahkan martabat terhadap Presiden Republik Indonesia itu nggak ada aturannya. Dulu ada masuk pasal 300 sekian lah. Sekarang nggak ada, pasal itu sudah dicabut oleh MK. Terus mau dihukum pakai apa? Kalau nggak ada undang-undangnya. Tapi sudah gugur, delik itu adalah delik aduan, harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu, nggak boleh orang lain. Dan Jokowi sudah jelas-jelas mengatakan, itu urusan kecil lah, saya kerja saja, berarti udah selesai, jelas Susno. Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang 3 itu kemudian memproyeksikan bila Rocky dijerat dengan Undang-Undang ITE karena dianggap menimbulkan keresahan publik yang mengarah kepada kriminalisasi. Lagi pula itu kan undang-undang keranjang sampah. Nanti pasti reaksi orang kalau pakai undang-undang itu akan mencari-cari kesalahan dan kriminalisasi. Ya maulah, lanjutnya. Susno kemudian mengklaim Jokowi justru menang banyak bila tak menggubris huru-hara yang terjadi ya. Pamor Pak Jokowi itu naik, namanya semakin baik, semakin negarawan sebagai presiden yang tidak tipis telinga. Akan kritik, dia menerima kritikan bagus, jadi nama Pak Jokowi terangkat Imbu Susno. Ia pun mengingatkan penyidik agar berhati-hati memperkirakan hal ini, terutama menggunakan jeratan Undang-Undang ITE. Karena itulah kita harus hati-hati, hal ini nggak bisa dihukum lah. Plus Undang-Undang ITE yang diajukan agar penyidik lebih berhati-hati, jangan sampai nanti dikira polisi diperalat untuk hal-hal yang mempolitisasi hukum dan dianggap kriminalisasi imbuhnya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan kasus ramainya ya, kasus Rocky Gerung yang ya kurang lebih sudah hampir menginjak seminggu ya, tapi bertubi-tubi laporan itu datang. Dan saya sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Susno Duaji ya, satu hal ya, apa yang dicari oleh para pelapor ini, yaitu para relawan ya, yang terus melaporkan dan mengkoordinasi dan mengglorifikasi kesalahan Rocky Gerung ya, seakan ini adalah suatu momentum yang harus dikapitalisasi, yang harusnya menjadi kesempatan ya, karena susah ya untuk mencari kesempatan langka seperti ini. Dan ini kita
kalau kita melihat konteks apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya kembali lagi ya, memang kalau kita melihat Kamus Bahasa Indonesia, kalimat yang disampaikan yaitu BT memang agak keras dan negatif banget ya. Tapi ya sudahlah gitu ya. Toh yang dilaporkan ya, meskipun Rocky Gerung ya dengan argumen dan statementnya yang agak berkelit ya, bahwasanya yang dihina itu bukan pribadinya tetapi institusinya yaitu presiden ya. Terlepas dari itu ya, hal yang paling hal yang paling positifnya adalah presiden yang disampaikan oleh Pak Mahfud tidak melaporkan gitu ya, karena itu hal yang kecil ya. Dan saya kira Presiden Jokowi dengan jumlah penduduk 270 juta jiwa ini ya, tidak mungkin juga semuanya itu pro, pasti akan ada yang kontra, dan hinaan cacian itu menjadi hal yang biasa, dan itu menjadi konsekuensi sebagai pejabat publik ya. Tidak mungkin juga terus-menerus menerima pujian-pujian tetapi tidak mau hal-hal yang tidak enak. Karena ketika sudah menjadi pejabat publik ya, sudah menjadi suatu keharusan ya, setelah mendapatkan fasilitas, kemudian juga gaji yang digaji oleh rakyat melalui pajak, ya harusnya menerima itu semua sebagai konsekuensi wajib bagi pejabat publik termasuk presiden ya. Dan kalaupun tidak mau menerima ya dilepaskan dulu jabatannya, baru melaporkan ya sebagai sipil biasa ya. Karena kalau sudah presiden yang melaporkan itu bisa akan sulit, bahkan ada ya kecenderungan ya pejabat ataupun pengadilan itu akan lebih cenderung ya memihak kepada presiden ya. Maka apa yang disampaikan Susno Duhaji adalah hal yang pertama ya, suatu menjadi hal yang pelajaran ya tersendiri bagi Rocky Gerung agar lebih hati-hati untuk menyampaikan kritikan yang sifatnya pedas. Dan sudahlah gitu ya, kalau ini terus-menerus dilakukan pelaporannya ya, tentu saja ini sifatnya hal yang tidak masuk akal gitu ya. Karena yang yang jadi target objek Rocky Gerung pun ya diam saja gitu ya, menerima apa adanya sebagai satu konsekuensi sebagai pejabat publik ya. Dan kalaupun ini terus dimajukan sampai di muka pengadilan ya, ini juga perlu effort ya, karena pastilah harus mendatangkan Presiden Jokowi yang dalam ini menjadi objek gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak ya masalah di negeri ini yang harusnya lebih menjadi fokus tujuan daripada terus-menerus berputar pada statement atau omongan saja gitu ya. Yang itu ya kalau yang sudah dilakukan oleh Rocky Gerung sudah meminta maaf dan untuk berharap agar kegaduhan ini tidak berlanjut. Kita tunggu saja terkait kasus ramainya Rocky Gerung ini ya, apakah akan semakin ramai dengan laporan-laporan yang semakin diglorifikasi oleh para pendukung Presiden Jokowi, atau akan berakhir dengan happy ending ya, damai dan tidak dilanjutkan kembali. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.